Kemiskinan itu sebenarnya bersumber dari banyak sekali faktor. Tapi sayangnya, tidak semua faktor yang bisa kita kontrol maupun kendalikan, sehingga kita bisa berpeluang menjadi orang yang lebih kaya. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan untuk mengubah kondisi ekonomi kita yang saat ini miskin menjadi berpeluang untuk lebih kaya di masa depan. Dan tentu saja faktor yang bisa kita pengaruhi ini adalah diri kita dan hal-hal yang dekat dengan diri kita sendiri. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 hal yang membuat kamu miskin. Sehingga kamu paham hal-hal apa yang menjadi sumber kemiskinan kamu, sehingga kamu bisa fokus untuk mengubah 8 sumber kemiskinan kamu ini. Kita langsung saja ke sumber kemiskinan yang pertama, yaitu adalah kurangnya pendidikan. Pendidikan itu tidak mestinya formal. Pendidikan itu tidak mestinya memiliki gelar di belakang nama kamu. Akan tetapi pendidikan itu bisa kamu dapatkan di luar dari pendidikan formal, seperti kursus-kursus online dan kebiasaan belajar secara mandiri. Pendidikan sangatlah penting. Ilmu dan skill kita akan diasah saat kita berada dalam situasi pendidikan. Karena kurangnya pendidikan yang kamu miliki, atau kalau kamu keberatan dengan kata pendidikan, kurangnya proses belajar yang kamu miliki akan membuat kamu tidak paham bagaimana cara membuka peluang-peluang usaha, peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, dan juga bagaimana untuk mengontrol diri kamu dalam pengeluaran keuangan, dalam menggunakan uang dan mengonsumsi barang. Pendidikan yang tinggi juga berarti kamu paham bagaimana untuk mengatur relasi agar lebih luas, sehingga kamu berpeluang lebih besar untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis, peluang-peluang pemasukan tambahan dari rekan-rekan yang kamu ajak sebagai seorang partner maupun teman. Itulah pentingnya pendidikan. Pendidikan mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu dan informasi. Karena semakin banyak ilmu dan informasi yang kita miliki di dalam diri kita akan membuka peluang untuk membuat cara-cara keluar dari masalah ekonomi, cara-cara untuk mengatasi kemiskinan kita, dan cara-cara untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Karena pada akhirnya, investasi yang paling besar dan paling bermanfaat adalah investasi kepada diri sendiri dengan belajar dan berkembang. Kemudian, hal kedua yang membuat kamu menjadi orang miskin adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Mungkin kamu merasa bahwa terlalu berinvestasi pada hal yang terlalu umum, seperti pendidikan itu akan sangat melelahkan dan merepotkan. Jadi kenapa saya tidak menginvestasikan waktu saya dan uang saya untuk fokus pada keuangan? Ini bisa kamu lakukan karena ini juga bisa menjadi sumber dari kemiskinan yang dirasakan oleh orang kebanyakan. Mungkin kamu sudah memiliki pekerjaan tetap, kamu sudah mendapatkan gaji setiap bulannya, atau bahkan kamu sudah mendapatkan uang setiap harinya. Akan tetapi kenapa rasanya kok uang ini tidak pernah utuh, apalagi bertambah di dalam dompet kamu? Alasan paling sederhana untuk menjawab pertanyaan ini adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Kita sebagai masyarakat Indonesia cenderung untuk tidak paham bagaimana untuk mengatur keuangan kita. Kita cenderung untuk lebih banyak belanja impulsif. Kita saat menyukai sebuah barang di handphone kita, di toko-toko online, kita langsung tertarik untuk membelinya secara langsung, tanpa berpikir apakah kita benar-benar membutuhkan barang ini atau tidak. Kemudian, hal yang membuat kamu miskin yang ketiga adalah tidak memiliki keterampilan khusus.
Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk ahli dalam beberapa bidang. Kita harus memiliki nilai khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang ada di lingkungan kita. Karena nilai khusus inilah yang bisa membuat kita dibedakan dari orang pada umumnya, yang membuat kita menjadi lebih berpeluang untuk dihargai maupun diterima dalam sebuah pekerjaan yang kita inginkan. Tapi sayangnya, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak semuanya memiliki keterampilan khusus yang membuat kita menonjol dan diperhitungkan. Alhasil, kita tetap menjadi seorang mediocre, seseorang dengan keterampilan umum dan biasa saja, yang hanya fokus pada hiburan-hiburan semata dan hal-hal yang sederhana. Hal inilah yang membuat kita seringkali ditolak saat melamar pekerjaan, bahkan sampai sulit untuk mendapatkan pekerjaan di bidang yang umum dan independen sekalipun. Kemudian alasan yang keempat adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini memang mempengaruhi hampir seluruh faktor dari kehidupan kita. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Karena saat kita berada dalam masalah kesehatan yang tidak prima, kita akan kesulitan untuk menghasilkan uang dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Saat kita tidak bisa fokus, kita tidak akan bisa menghasilkan hasil pekerjaan yang layak dan yang diharapkan oleh atasan maupun orang-orang terdekat kita, yang pada akhirnya membuat kita lebih berpeluang untuk kehilangan pekerjaan tersebut. Inilah salah satu alasan kenapa kita bisa menjadi orang yang miskin. Karena kita tidak memperhatikan kesehatan kita setiap hari. Kita kadang sering begadang, tidak tidur malam, yang padahal paginya kita harus langsung bekerja. Jadi tidak tidur satu hari full itu. Kemudian alasan yang kelima, kenapa kamu menjadi orang yang miskin adalah pekerjaan yang tidak stabil atau nganggur. Yang penting itu dalam bekerja dan menghasilkan uang adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin setiap hari dengan penghasilan yang tetap. Tapi sayangnya tidak sedikit dari kita yang memiliki pekerjaan yang serabutan. Kadang kita bekerja, kadang kita bahkan nganggur tanpa mendapatkan penghasilan sama sekali. Bagaimana kita mau menjadi orang yang kaya? Sumber penghasilan yang bisa kita tabung pun tidak ada sama sekali. Kemudian, hal yang membuat kamu miskin yang keenam adalah kurangnya akses ke modal. Memiliki modal yang banyak dan besar adalah hal yang penting untuk membangun sebuah kekayaan atau bisnis. Karena semakin banyaknya peluang kita untuk mendapatkan modal, kita juga berpeluang lebih besar untuk bereksperimen terkait jenis bisnis yang ingin kita kembangkan atau jenis penghasilan yang bisa kita coba untuk kita lakukan. Tapi sayangnya tidak semua kita memiliki akses pada modal ini. Beberapa orang tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan modal. Karena kalau kita meminjam pun untuk dijadikan modal, kita takut kita tidak akan sanggup untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut. Jadi, pada akhirnya kita menjadi orang yang miskin. Kemudian, hal yang membuat kamu miskin yang ketujuh adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan berpikir. Karena lingkungan sosial lah tempat kita berinteraksi lebih banyak dengan orang lain. Maka dari itu, jika kita memiliki lingkungan dengan gaya yang elit dan memiliki kecenderungan untuk bersifat boros, kita yang ada di lingkungan tersebut juga akan terbawa untuk boros dan bergaya hidup yang elit.
yang bahkan melebihi kemampuan keuangan kita pribadi. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga lingkungan yang sehat untuk produktivitas dan kekayaan keuangan kita. Kemudian, hal yang bisa membuat kamu miskin yang terakhir atau yang ke-8 adalah ketergantungan pada bantuan orang lain. Menjadi kaya selalu membutuhkan kemandirian, karena semakin banyak kita menghadapi masalah, peluang kita untuk menjadi orang yang kuat dan berilmu akan lebih besar. Itu karena saat kita menghadapi masalah keuangan kita secara mandiri, kita akan dipaksa untuk berpikir lebih banyak tentang jalan keluar yang bisa kita tempuh, yang mana akan membuat kita menjadi lebih matang dalam memproses keuangan kita. Saya harap dengan menonton video ini, kamu akan paham hal-hal yang harus kamu hindari dan perbaiki yang menjadi sumber kemiskinan kamu saat ini. Sekian dulu dari program Diri. Wassalam.